Kembali kita menyapa dalam acara Muktamar Talk, persembahan dari Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Kali ini kita berada di Gedung Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempat di mana bulan November tahun 2022 akan menjadi satu tempat yang digunakan untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Bersama dengan saya Budi Santoso, 60 menit ke depan kita akan berbincang dengan Ketua Panitia Pemilihan Muktamar Muhammadiyah ke-48. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Dahlan Rais M.Hum. Dan beliau sudah bersama dengan kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam Mas Budi. Ya, kalau saya lihat Pak Dahlan hari ini sumringah begitu ya. Ini tentu menyambut Muktamar Muhammadiyah yang tidak lama lagi ya Pak Dahlan ya. Insya Allah sudah ditetapkan kan? Ya. 18 November tahun ini. Ya. Tepatnya 18, 19 sampai 20 November. Baik, dan tentunya nanti kita akan sambut bergembira bersama. Dan tema kita kali ini Pak Dahlan, kita akan membahas mengenai muktamar dan kaderisasi kepemimpinan. Pas sekali, beliau nantinya akan mengupas terkait dengan kaderisasi kepemimpinan. Pemirsa Timu sekalian nanti bisa menyimak di seluruh jaringan sosial media Muhammadiyah, baik di TVMU Channel maupun juga di TVMU Solo, TVMU Stasiun Yogyakarta, Suara Muhammadiyah dan Muhammadiyah Channel, serta jaringan sosial media Muhammadiyah lainnya. Dan tentunya acara ini dipersembahkan oleh Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah untuk menyongsong Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 dan juga Muktamar Aisyah yang ke-48. Baik, kalau begitu kita akan menuju ke Pak Dahlan Rais, Ketua Panitia Pemilihan Muktamar Muhammadiyah yang ke-48. Pak Dahlan, kali ini kita akan ngobrol, berbincang mengenai muktamar dan kaderisasi kepemimpinan. Tadi mungkin sebelum kita ngobrol mengenai kepemimpinan, saya kira muktamar kali ini cukup membawa nuansa yang luar biasa setelah 2 tahun tertunda. Pak Dahlan sendiri merasakan seperti apa ini penundaan muktamar dan akhirnya alhamdulillah diputuskan bahwa bulan November besok akan diselenggarakan Muktamar Muhammadiyah Aisyah. Monggo Pak Dahlan. Ya, saya kira kita semua merasa lega ya. Nah, setelah ada kepastian itu. Karena kalau tidak ada kepastian, menunggu, betul, itu kan sesuatu yang tidak nyaman. Gitu. Jadi alhamdulillah Mas Budi dan para pemirsa TVMU, insya Allah ya sudah mendekati pasti ya. Muktamar akan berlangsung pada tanggal 18, 19 dan 20 November tahun ini. Ya. Kurang lebih ya 5 bulan lagi ya. Ini bukan waktu yang panjang ya Pak Dahlan ya. Waktu yang pendek. Sangat pendek sekali ya. Ada kepanitiaan pusat, panitia penerima dan lain-lain. Saya kebagian tugas menjadi ketua panlik, panitia pemilihan. Ya. Dan insya Allah panitia pemilihan siap untuk melaksanakan, apakah itu secara murni, online, daring, atau blended, ya, campuran antara keduanya, antara langsung dan manual dan IT, yang saya kira kedua-duanya telah disiapkan dengan baik. Jadi apapun nanti pilihannya, apakah kemudian semuanya offline di Surakarta ataupun kemudian masih hibrid, saya kira itu pilihan yang tidak menjadi persoalan ya Pak Dahlan ya. Offline pun kita juga akan memanfaatkan IT. Muktamar kita terakhir di Makassar untuk pengambilan suara manual, artinya dengan kartu suara. Tapi untuk penghitungan sudah menggunakan manfaat IT. Jadi masih 2 macam. Jadi apapun yang dipilih, kami telah mencoba sejumlah alternatif yang itu kita siapkan semuanya. Baik, mengantisipasi itu. Baik, dan tentunya Muhammadiyah selalu siap dengan apapun itu ya, karena mau berbasis teknologi ataupun manual, Muhammadiyah selalu siap. Nah, ini kalau kita berbincang mengenai pemilihan pasti tidak akan lepas dari kepemimpinan. Karena di dalam Muktamar Muhammadiyah salah satunya adalah kemudian memilih ketua PP Muhammadiyah. Pak Kiai Dahlan Rais mungkin bisa menyampaikan kepada seluruh pemirsa TVMU terkait dengan sejarah kepemimpinan di Muhammadiyah itu sendiri. Kita tahu bahwa mungkin di awal ada model kepemimpinan Hobdestur ya di Muhammadiyah di masa Kiai Ahmad Dahlan. Apa sih yang membedakan kemudian dengan kepemimpinan yang sekarang Pak Dahlan? Ya, kepemimpinan itu kan berkembang ya, sesuai dengan perubahan dan respon persoalan.
pada zaman awal, maksudnya dipimpin oleh pendiri sekaligus penggagas, beliau karena peletak dasar ya dari bangunan Muhammadiyah yang kita sebut peletak fondasi yang menurut kami sangat berhasil itu. Sehingga meskipun usia beliau itu kan tidak panjang ya, hanya 54,5 6 bulan, karena beliau kan lahir 1 Agustus 1868, kemudian wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Memimpin Muhammadiyah juga sangat pendek, karena dari 18 November ya, tahun 12 sampai 23 ya, hanya 11 tahun ya, tapi sangat berhasil. Mengapa berhasil? Karena beliau meletakkan dasar-dasar kepemimpinan teramat jelas, dan sekaligus beliau itu memberikan keteladanan yang sangat nyata. Kehebatan beliau itu adalah mengubah cara pandang masyarakat Islam pada masa itu terkait dengan aktualisasi dan pesan-pesan ajaran Islam. Perubahan cara pandang itu kemudian membuka mata, membuka pikiran dan membuka hati sebagian masyarakat Muslim, yang ternyata Al-Quran misalnya itu kan tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya dihafalkan, bahkan tidak cukup dikompetisikan gitu. Tapi yang terpenting ialah bagaimana kemudian bisa membumi, bagaimana firman-firman Allah itu bisa kemudian merespon keadaan yang sekaligus juga memecahkan masalah yang ada gitu. Sebelum Kiai Dahlan saya kira gitu, ini surat pendek yang amat populer gitu. Semua ulama, semua kiai mengajarkan Al-Ma'un itu. Tetapi di tangan Kiai Dahlan gitu, Al-Ma'un itu bisa berubah menjadi puluhan atau ratusan panti asuhan, puluhan atau ratusan rumah sakit PKU Muhammadiyah karena cara pandang gitu. Bagaimana huda linas wa bayyinatin minal huda wal furqan itu tidak hanya diucapkan, tidak hanya berhenti di lesan ya, tapi karya-karya yang kemudian dihadirkan, kehadiran panti asuhan, kehadiran rumah sakit itu sebagai wujud dari Al-Ma'un tadi ya Pak. Pasti Dalan. Itu berangkat dari pemikiran. Jadi Muhammadiyah itu berangkat dari sebuah pemikiran yang kemudian diorganisir. Bagaimana pemikiran-pemikiran tadi bisa menjadi wujud nyata di tengah masyarakat. Baik. Bahwa kalau itu belum bersempurna, ya pasti harus sambil jalan diperbaiki terus-menerus. Gitu. Dan sekali lagi bahwa inilah model bahwa tipologi pemimpin ya, bahwa tidak hanya kemudian berhenti di statement, tidak hanya berhenti kemudian di ucapan lisan, tetapi betulnya adalah dalam kehidupan nyata itu diimplementasikan dan karya itu dihadirkan. Pak Dahlan, kalau di episode pertama ketika Muktamar Talk, Pak Marpuji menyampaikan bahwa sejarah Muktamar dari pertama dengan nama Kongres ya, kemudian baru di periode beberapa tahun gitu, kemudian berganti menjadi Muktamar. Nah, saat itu Kongres diselenggarakan setiap setahun sekali. Sehingga praktis kemudian kalau kita berbicara kepemimpinan, maka periodisasinya setahun sekali. Pada saat itu seperti apa kemudian model Kongres dengan 1 tahun sekali, pemilihan setahun sekali? Ya, ini sedikit ya, karena insya Allah tidak keliru. Itu ya analog dengan Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat gitu. Jadi Kiai itu guru, penggagas, pendiri, dan pemberi contoh yang terbaik bagaimana bermuhammadiyah yang diteruskan oleh santri-santrinya. Gitu. Jadi setelah Kiai Dahlan kan kemudian dipimpin Kiai Ibrahim, Kiai Suja dan yang lain-lain, yang mereka itu adalah santri-santri beliau gitu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang Muhammadiyah pada awalnya kan hanya berada di Jogja. Oke. Hanya berada di Jogja. Jadi periode awal masih di Jogja dan di sekitarnya. Dan sekitarnya. Bahkan masih berbahasa Jawa. Gitu. Tapi alhamdulillah dalam waktu yang singkat berkembang ke pulau besar, pulau kecil lainnya, sehingga Muhammadiyah hadir di mana-mana. Dan sejak itulah kemudian yang semula berbahasa Jawa, kemudian menggunakan bahasa Melayu lah, karena bahasa Indonesia belum dideklarasikan. Betul. Pada saat itu kan, karena ini sebelum kemerdekaan Melayu untuk komunikasi. Gitu. Dan disinilah kemudian setelah melebar, gitu, meluas, merata, kemudian terjadi perubahan itu. Baik, Pak Dahlan Rais, nanti kita akan sambung kembali diskusi kita, ngobrol kita tentang muktamar dan kepemimpinan, tapi kita mesti jeda terlebih dahulu. Kita akan simak iklan yang satu ini, jangan kemana-mana. Kita akan kembali ngobrol di segmen kedua ini, Pak Dahlan. Tadi di segmen sebelumnya Pak Dahlan sudah menyampaikan tentang awal muasal, kemudian kongres, kemudian pergantian kepemimpinan yang 1 tahun sekali di kongres ya. Nah sebenarnya saat itu kembali Pak Dahlan mungkin bisa dipertegas kembali terkait dengan mengapa kemudian pada saat itu pilihannya adalah pergantiannya setahun sekali. Kenapa kemudian tidak 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, atau kemudian sama seperti sekarang yang 5 tahun sekali, Pak Dahlan? Ya, setahun sekali pada dasarnya. Tapi kalau kita lihat periodisasi atau jangka waktu kepemimpinannya, kan tidak ada yang setahun. Betul. Jadi periodiknya setahun, tapi penerus Kiai Dahlan itu kan ada yang selama 2 tahun, ada yang selama 3 tahun. Dan memang tidak bisa dibandingkan dengan muktamar atau kongres atau musyawarah nasional, karena yang hadir pun kan juga masih terbatas. Tadi ya. Baik. Jadi sekali lagi bahwa memang pada saat itu kemudian memang Muhammadiyah belum seluas seperti yang sekarang lah, kira-kira demikian. Sehingga rapat tahunan itu pilihan yang terbaik pada saat itu. Pak Dahlan, kalau kita bandingkan dengan pada zamannya kepemimpinan di Pak AR ya, Pak AR Farudin, kemudian juga kalau di Aisyah ada Bu Baroroh Barit ya, yang kepemimpinannya lebih dari 2 tahun. Pemirsa mungkin bisa direview kenapa kemudian saat itu Pak AR memimpin Muhammadiyah lebih dari 2 periode, dan juga Bu Baroroh, Pak Dahlan. Sebelum itu saya ingin mengingat kembali gitu
bahwa Muhammadiyah bisa tersebar ke seluruh penjuru, ya sebut wilayah Indonesia sekarang ini karena peran dua lembaga, yaitu yang pertama Kepanduan Hizbul Waton dan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, itu memang banyak penjelasan gitu mengapa periode Pak AR itu demikian panjang. Yang pertama, secara formal pada waktu itu memang belum ada pembatasan. Bahwa periodenya berapa itu belum disebutkan. Jadi misalnya periode setahun tadi, prakteknya kan tidak setahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Gitu. Pembatasan itu belum tercantum secara resmi. Kemudian yang kedua, ya kepemimpinan Pak AR memang luar biasa. Kemudian Pak AR itu kepemimpinan yang ngayomi, yang penuh dengan semangat ketulusan, keikhlasan. Kemudian Pak AR itu juga bisa merangkul gitu, menyatukan baik internal gitu, seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah, bahkan juga masyarakat luas gitu. Sebagai misalnya pengajian-pengajian Pak AR itu kan digemari, tidak hanya oleh keluarga Muhammadiyah, bahkan juga sampai mereka yang non muslim sekalipun gitu. Kan ada cerita gitu, Pak AR beberapa kali tidak mengisi pengajian, kemudian sebuah toko gitu di jalan KH Dahlan itu bertanya gitu, Pak AR apa sakit atau kemana gitu, kok sudah beberapa pekan tidak mengisi pengajian. Beliau kan non muslim dan Chinese gitu. Jadi kelebihan Pak AR itu memang juga tidak bisa terpaksa. Begitu dekat dengan seluruh lapisan masyarakat, bahkan kemudian lintas iman, lintas agama dan sebagainya pun sangat dekat ya pada saat itu. Sehingga kemudian tadi Pak AR akhirnya kemudian kembali memimpin Muhammadiyah untuk periode berikutnya dan seterusnya. Hal yang lain kami kira karena memang ada persoalan mendasar. Jadi waktu itu kan ada yang disebut asas tunggal. Itu seluruh organisasi apapun bentuknya. Ini pada saat zaman Orde Baru ya. Harus berdasarkan Pancasila. Nah, untuk itu warga Muhammadiyah akan terpecah. Ada yang menolak dengan keras, mengubah dari Islam kemudian menjadi Pancasila, ada yang kemudian bisa menerima. Sekali lagi, kepiawaian, kehebatan Pak AR memecahkan kebuntuan itu. Pada muktamar di Solo mengatakan dengan mencantumkan berdasar Pancasila, Muhammadiyah itu utuh, tidak berkurang sedikit pun. Jadi kalau orang naik motor, filosofi helm maka beliau katakan dengan mencantumkan itu kita memakai helm. Dengan memakai helm itu kita aman dan tidak berkurang apapun. Betul sekali. Sehingga cukup unik akhirnya. Berdasar Pancasila, berasaskan Islam. Oke, memang kalau kita membahas Pak AR tidak akan pernah putus ya. Ini begitu luar biasanya saat itu beliau bagaimana berdakwah mensiarkan Muhammadiyah. Dan banyak cerita ketika di Bengkulu juga dan yang lain ya Pak Dan. Nah, kalau Bu Bahroroh sendiri dalam pandangan Pak Dahlan gimana? Saya kira juga Bu Bahroroh itu tidak jauh berbeda ya. Perempuan yang luar biasa. Jadi kita punya catatan. Bu Bahroroh itu kan guru besar perempuan pertama di Indonesia. Profesor pertama perempuan Indonesia. Kemudian yang juga membuat kita itu menghormati beliau dari segi akademik misalnya. Beliau memperoleh gelar guru besar itu pada usia 39 tahun. Sangat muda sekali. Jadi memang kelebihan beliau saya kira cukup banyak. Gitu. Beliau sampai diundang ke PBB untuk bercerita tentang mewakili masyarakat Islam yang dipandang sebelah mata gitu. Dan ternyata itu juga kemudian membuka gitu.
bahwa Islam tidak menghalangi perempuan untuk berprestasi, untuk kemudian menggunakan hak-haknya untuk mencapai apapun yang diinginkan, dalam batas-batas tertentu pasti, sehingga kemudian menghilangkan kesan bahwa ya perempuan itu hanya urusan dapur, urusan masak, itu dan melahirkan urusan sekitar itu itu kasur, dapur dan apalah itu. Iya, baik. Sehingga saya kira penjelasan Pak Dahlan tadi itu cukup memberikan penguat bahwa legitimasi bahwa Pak AR dan Bu Baron memang saat itu menjadi sosok pemimpin yang memang sangat pas Pak Dahlan ya. Dan perlu dicatat jadi itu bukan kemauan Pak AR dan Pak dan Bu Baroro sama sekali bukan gitu. Jadi itu bukan rekayasa gitu. Betul. Ya bukan rekayasa. Dan Pak AR pun tidak perlu mengkampanyekan beliau untuk menjadi pemimpin kembali, tapi jamaah lah, masyarakat lah, dan juga warga Muhammadiyah lah yang memang kemudian. Ya kalau kehidupan sekarang seperti di negeri dongeng seperti di negeri dongeng. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai akhir hayatnya tidak memiliki rumah. Masya Allah. Gitu, ya Allah. Kalau membaca ceritanya air mata menitik. Gitu. Ya, baik. Baik, Pak Dahlan, sekarang kalau tadi kita sudah berbincang mengenai kepemimpinan di pimpinan Pusat Muhammadiyah, kita menuju kepada kaderisasi di Muhammadiyah sendiri. Jadi diaspora tentang kaderisasi kader di Muhammadiyah, kira-kira demikian. Kalau kita melihat, jadi kira-kira sebenarnya kalau boleh kembali mendefinisikan tentang kader dan simpatisan dalam kacamatanya Pak Dahlan seperti apa sih Pak? Kader dan simpatisan, saya membaginya menjadi 3. Kader, anggota, dan simpatisan. Baik. Kader itu anggota inti. Anggota inti yang berada di depan, yang bertanggung jawab, dan membentengi persyarikatan. Gitu. Kalau anggota di bawah kader, berkomitmen, gitu. Juga mengikuti aturan-aturan di Muhammadiyah, insya Allah berpikir juga berkemajuan, itu yang keberadaan keanggotaan ini kemudian menghasilkan 2 tadi. Satu sisi yang inti masuk kategori kader, sedangkan mereka yang kadang-kadang tidak bisa ikut berpartisipasi secara langsung ya berkategori simpatisan. Nah, pengkaderan di Muhammadiyah pada dasarnya akan mengikuti perkaderan yang dituntunkan dalam Al-Quran. Baik, nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang bagaimana kemudian perkaderan di Muhammadiyah, bagaimana merawat kader Muhammadiyah. Pemirsa TVMU, nanti kita akan kembali dalam segmen berikutnya. Jangan kemana, terus di Muktamar Talk bersama dengan TVMU. Dan kali ini kita berada di gedung Siti Walidah, Gedung Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salah satu tempat yang Bapak Ibu sekalian, pemirsa TVMU sekalian, pada bulan November
akan berkunjung ke lokasi ini. Dan bersama dengan Pak Dahlan Rais, Ketua Panitia Pemilihan, kita kembali membahas tentang muktamar dan kepemimpinan. Dan tentunya tadi beliau sudah menyampaikan di segmen sebelumnya bahwa penting sekali kemudian diaspora kader di Muhammadiyah ini ya. Ada kader itu sendiri, ada anggota dan ada simpatisan. Nah, Pak Dahlan, terkait dengan kemudian kader, simpatisan dan anggota ini tentu perlu mereka kita rawat dong. Di tengah kemudian kepemimpinan yang akan terus berjalan di Muhammadiyah. Seperti apa Pak Dahlan? Sebelum itu saya nyisipkan sedikit. Muhammadiyah itu sangat menghormati perempuan. Oke. Jadi begitu berdiri Muhammadiyah kan selang beberapa kemudian berdiri Aisyah. Dan UMS termasuk itu. Gedung-gedung di UMS itu kan sebagian bernama Ibu Aisyah. Jadi penamaan tempat ini Siti Walidah. Ya. Ada pondoknya Nuriyah Sobron. Masjidnya itu Sudalmiyah. Rumah sakit gigi dan mulut itu Sulastri dan seterusnya. Wah, ini kayaknya perlu ada episode khusus yang membahas tentang penamaan gedung-gedung ini ya. Dalam rangka penghormatan kepada maksudnya ini sekaligus juga perkaderan gitu. Artinya bahwa jangan dilupakan itu. Peran kaum perempuan Muhammadiyah yaitu Aisyah dalam mengembangkan dakwah Islam itu. Kembali ke yang tadi gitu. Saya kira ada beberapa jalur yang ditempuh oleh Muhammadiyah ya. Sebagaimana dicontohkan dan dipesankan oleh Al-Qur'an gitu. Maka jalur keluarga itu barangkali yang menjadi pilihan pertama. Paling awal ya, keluarga. Ya, keluarga Muhammadiyah gitu. Bukankah Ibrahim alaihissalam, Zakaria alaihissalam memberikan contoh yang teramat jelas. Mereka sudah tua, sudah beruban, gitu, sudah rapuh tulangnya, tetap memohon diberi keturunan. Untuk apa? Yarisuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Untuk meneruskan risalahku, meneruskan risalah kenabian Yakub, dan jadikanlah mereka anak yang engkau ridhoi, keturunan yang engkau ridhoi. Jadi Muhammadiyah mengikuti itu. Sumber kaderisasi itu ya dari putra-putri Muhammadiyah. Gitu. Karena yang terpenting saya kira gitu, adalah pengalaman. Proses pengalaman itu sangat dibutuhkan dalam kaderisasi. Pengetahuan menjadi nomor 2. Jadi penghayatan dan pengamalan berorganisasi itu kan terutama diperoleh lewat pengalaman dia. Jadi sudah betul gitu bagi saya kira pimpinan Muhammadiyah di samping jalur keluarga juga kemudian mengajak orang yang terdekat, lingkungan sekitar ya, untuk ikut bersama. Ikut menangani, ikut bertanggung jawab, ikut bergabung dengan tugas-tugas sesuai dengan keahlian anak muda itu. Termasuk diantaranya juga keberadaan Urtum. Urtum itu juga merupakan jalur kaderisasi yang saya kira sangat efektif. Tadi sudah sebut ada Hizbul Waton gitu. Tapi juga IMM, IPM Pemuda dan NA khususnya bagi yang perempuan itu memberikan kontribusi yang luar biasa. Termasuk tapak suci ya tentunya ya. Termasuk tapak suci pasti. Sehingga kemudian bisa dikatakan Muhammadiyah tidak pernah kekurangan kader. Dan itulah yang terjadi. Maka bagaimana mereka ya berikan pengalaman, jangan hanya pengetahuan. Tapi pengalaman secara langsung bagaimana bermuhammadiyah itu. Nah, dari pengalaman itu nanti akan masuk ke dalam hati, dan membuahkan rasa cinta, dan secara pelan telah terjadi proses internalisasi nilai-nilai, kelebihan, keunggulan yang dimiliki Muhammadiyah, dan mereka bertanggung jawab untuk meneruskannya. Gitu.
Ya. Jadi anak itu bukan sekedar penerus secara biologis gitu, tapi juga di situ penerus ideologis, penerus gagasan, cita-cita gitu, yang mesti harus disempurnakan ke depan. Gitu. Ya, baik. Pak Dahlan tadi menyampaikan bahwa pertama tentu kalau kita berbicara mengenai merawat kader dan simpatisan ini dimulai dari keluarga, kemudian lingkungan, dan pilihan yang lain adalah Ortom ya. Jadi Ortom ini sebagai tempat untuk merawat kader ataupun simpatisan. Tadi yang beliau sampaikan NA, IPM, IMM, Pemuda, kemudian juga Tapak Suci, HW, dan yang lain. Nah, ketika tadi Pak Dahlan menyampaikan mengenai perlunya memberikan ruang kepada mereka gitu ya. Saat ini tentu kalau kita berbicara mengenai ruang banyak pilihan. Nah, menurut Pak Dahlan terkait dengan diaspora kader atau simpatisan di berbagai lini ini ya, sebagai bentuk aktualisasi di ruang-ruang gitu ya, baik itu politik, pemerintah, sosial, pendidikan maupun kesehatan, menurut Pak Dahlan seberapa penting teman-teman ini diberikan ruang sedemikian, Pak? Ya, teramat penting, teramat penting gitu. Jadi jangan sampai pemahaman kader Muhammadiyah itu hanya berkumpul gitu, menjadi satu gitu di dalam persyarikatan itu. Jadi semangat Muhammadiyah itu kan memberi, ya, bermanfaat kepada semua saja tanpa kecuali gitu. Maka perannya juga jangan hanya berhenti untuk ke dalam gitu. Peran keluar itu harus juga diperhatikan. Sama pentingnya gitu, sama pentingnya. Kita tidak bisa ya hanya melihat kepentingan keseluruhan Muhammadiyah itu hanya dari dalam. Dan dalam satu sisi ya, sosial, budaya, tapi politik, pemerintahan juga sangat penting saya kira. Oh, itu pasti, ya, pasti. Ya, meskipun banyak orang menganggap politik itu misalnya kotor gitu, penuh trik, merepotkan dan lain-lain, tapi kita tidak boleh begitu. Politik itu teramat penting, ya. Kemudian juga bidang-bidang yang lainnya, ya semua bidang lah. Ya, bidang keamanan, pertahanan gitu. Apalagi bidang ekonomi kita sekarang merasa ya, bagaimana potensi ekonomi Indonesia itu ternyata hanya diatur oleh segelintir orang gitu. Yang kemudian terjadi kesenjangan kehidupan yang luar biasa dan lain-lain. Jadi kader-kader Muhammadiyah itu memang harus terdistribusi. Ya, jadi tidak hanya berkumpul di satu kelompok gitu ya Pak Dahlan ya. Ya dulu memang pernah ada ya ungkapan AMM itu pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Gitu. Ya. Saya kira keliru. Jadi yang pelopor, pelangsung, penyempurna amal usaha itu ya sebagian kecil. Tapi yang pasti ya pelopor, pelangsung, penyempurna gagasan, cita-cita, amanah perjuangan dari Muhammadiyah itu harus ke semua bidang, gitu. Dan dimanapun itu ya harus menunjukkan ke Muhammadiyahnya sebagai orang yang berislam berkemajuan. Ya, ini penting sekali nih. Jadi menunjukkan identitas kemuhammadiyahnya ya di berbagai tempat yang menjadi ruang aktualisasi itu sangat penting ya. Dan Muhammadiyah memberikan keleluasaan kepada kadernya untuk berkiprah dimanapun ya Pak Dahlan. Pasti, iya. Ya, baik Pak Dahlan, ini sekarang tadi kita sudah membahas mengenai diaspora kader, kemudian kita sudah membahas terkait dengan kepemimpinan, sejarah kepemimpinan. Sekarang kita mulai ke muktamar nih, Pak Dahlan sebagai ketua panitia pemilihan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk yang mungkin akan saya bacakan. Di antaranya ini Pak Dahlan. Kenapa kemudian Muhammadiyah, kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan di Muhammadiyah dan pemilihannya, dalam posisi ini lebih memilih menggunakan sistem formatur. Ini apa dasar filosofinya? Ini sudah mulai ke bidangnya Pak Dahlan ini. Jadi tata cara pemilihan di Muhammadiyah itu memang unik ya. Kita ya intinya demokratis. Dengan permusyawaratan perwakilan. Utusan muktamar itu nanti mendekati 3.000 untuk Muhammadiyah. Peserta muktamar ya? Iya. Di
ADART disebut anggota muktamar. Anggota muktamar. Iya, anggota muktamar itu peserta sekaligus mempunyai hak suara. Iya. Nah itu kan prosesnya kan bertahap ya, bertahap. Gitu. Yang pertama menjadi pimpinan Muhammadiyah itu tidak mencalonkan diri, ya, tapi dicalonkan. Ini yang salah satu yang paling spesial di Muhammadiyah. Saling spesial. Dibanding dengan mungkin yang lain ya. Yang berlomba-lomba mengajukan diri ya. Di Muhammadiyah itu dicalonkan. Dicalonkan. Yang mencalonkan itu adalah 203 anggota Tanwir. Anggota Tanwir itu terdiri dari ketua PBM dan anggota yang ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, diajukan oleh masing-masing PBM yang kemudian ditetapkan oleh PP Muhammadiyah. Tiap wilayah tidak sama. Wilayah besar itu memiliki 6 anggota Tanwir, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga beberapa yang lain. Barat mungkin ya. Sulawesi Selatan, Selatan dan lainnya. Tapi yang kecil, meskipun itu pusat Muhammadiyah, misalnya Jogja, itu hanya 4. Ya. Walaupun itu pusat Muhammadiyah ya. Berdasarkan perbandingan jumlah daerah dan cabang otomatis. Betul. Gitu. Nah, kemudian ada persyaratan-persyaratan yang di Muhammadiyah itu tidak bisa secara tiba-tiba jadi pimpinan, itu nggak bisa. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya mak bedunduk jadi pimpinan itu nggak bisa. Kalau ada kiriman itu nggak bisa. Malah ada cerita salah seorang mantan menteri gitu, ingin masuk bursa PP Muhammadiyah gitu. Ya terpaksa ditolak karena keanggotaannya belum memenuhi syarat. Jadi ada usia anggota, pengalaman memimpin 2 periode. Jadi kalau niat itu harus lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Minimal 10 tahun. Jadi kalau ingin menjadi bagian dari yang dicalonkan, itu paling tidak harus lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Memimpin di Muhammadiyah. Kemudian juga yang masuk proses berikutnya itu minimal dicalonkan oleh 3 orang. Ini masih berlapis lagi ya? Masih berlapis lagi. Dari 10 tahun lebih, baru tahun berikutnya. Oleh 3 orang, 3 orang anggota Tanwir. Kalau hanya 1 dan 2 belum bisa. Pernah ada yang bertanya kepada saya, gitu, karena di Makassar saya kan juga ketua panitia. Padahal saya tahu pasti saya itu dicalonkan menjadi anggota PP gitu. Tapi mengapa nama saya tidak tercantum? Ya kami beritahukan, berdasarkan penelitian, verifikasi kami, Bapak hanya dicalonkan oleh 1 orang, sedangkan syaratnya minimal 3 orang, gitu, ya. Dan seterusnya. Jadi gugurlah saat itu kemudian ya, untuk proses berikutnya. Dengan persyaratan-persyaratan seperti itu, gitu, tidak hanya kemudian setiap orang bisa, gitu, dan boleh, itu memang kemudian membentengi Muhammadiyah. Jadi campur tangan yang mudah secara instan akan menjadi bagian dari pimpinan Muhammadiyah. Pak, dan ada beberapa waktu yang masih tersisa di segmen ketiga ini terkait dengan kembali. Jadi kira-kira tadilah kemudian dasar filosofi pemilihan sistem formatur yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk jadi Muhammadiyah menghindari pemilihan langsung untuk ketua umum, menghindari itu. Karena kalau terjadi langsung ketua umum, kemudian calon mengerucut hanya 2, head to head antara 2 orang, itu kami melihat pengalaman selama ini berakibat kurang baik, buruk, dan karena itulah maka kemudian memilih formatur. Gitu. Kalau sistem formatur sendiri sebenarnya dimulai dari muktamar keberapa, Pak Dahlan? Mulai Surakarta sudah. Surakarta ya? Surakarta sudah. Iya, Surakarta. Jadi tahun 85 itu sudah dimulai. Masih Pak R ya saat itu ya? Pak R terakhir kalinya. Oh, Pak R terakhir kalinya di Jogja ya? Iya. Di Jogja. Iya, di Jogja. Setelah Solo, Jogja. Iya. Jadi pencanangan sistem formatur tadi dimulai dari muktamar di Surakarta ya.
pada periodisnya kepemimpinan Pak AR saat itu. Baik Pak Dahlan, pemirsa TV, nanti kita akan kembali berbincang dengan Ketua Panitia Pemilihan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Tapi kita mesti akan jeda terlebih dahulu untuk menyaksikan yang satu ini, jangan kemana-mana. Dan kita sudah berbincang dengan beliau panjang dan lebar terkait dengan kepemimpinan, kaderisasi, dan juga merawat kader dan simpatisan serta anggota Muhammadiyah, serta diaspora kader Muhammadiyah itu sendiri. Di segmen yang terakhir ini kita akan kembali berbincang dengan Pak Dahlan Rais terkait dengan kemudian periodisasi. Jadi kalau tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian figur kepemimpinan di Muhammadiyah dari awal sampai dengan sekarang, dari Ki Ahmad Dahlan, sampai kemudian menceritakan bagaimana sosok Pak AR Farudin gitu ya, yang memang memiliki karakter merakyat lah kira-kira kalau boleh dibilang Pak AR ini, dan juga Buba Baroroh, sehingga kemudian beliau menjadi ketua di Muhammadiyah dan juga di Aisyah lebih dari 2 periode. Nah, Pak Dahlan, terkait dengan periodisasi kepemimpinan di Muhammadiyah itu sendiri, kita tahu bahwa sejauh ini pilihannya adalah 5 tahun sekali. Di segala tingkatan, baik itu pusat, wilayah, daerah, dan seterusnya. Apa sebenarnya yang kemudian menjadi dasar dari pilihan 5 tahun sekali kepemimpinan di Muhammadiyah ini? Ya, karena Muhammadiyah tidak mengikuti kepemimpinan kerajaan ya. Yang seumur hidup. Jadi kepemimpinan itu perlu berganti. Dan kalau terlalu lama, itu juga tidak baik. Kita akan kita memperoleh gitu pengalaman dari kepemimpinan yang lama,
itu ternyata kemudian terjadi proses establish kemapanan yang kemudian menghilangkan pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran yang inovatif, kreatif itu menjadi mandek. Itu. Dan kalau kita memang sudah sepakat secara demokratis yang terpimpin tadi, ya dalam permusyawaratan perwakilan tadi, memang pembatasan itu harus ada. Mengapa 5 tahun? Ya saya kira 5 tahun itu waktu yang paling tepat. Gitu. Mungkin juga kalau dikaitkan dengan kepemimpinan nasional juga bisa. Gitu. Tapi 5 tahun itu kan saya kira waktu yang cukup untuk pengkhidmatan, pengabdian sebuah periode kepemimpinan. Ya. Jadi kalau muktamar insya Allah besok November, maka selambat-lambatnya 3 bulan itu kan harus sudah musyawarah wilayah. Muswil. Yeah. 3 bulan setelah muktamar Muhammadiyah. Setelah muktamar, paling lambat. Harus 3 bulan kemudian diikuti musyawarah daerah. Artinya sebenarnya kalaupun sebulan setelahnya juga tidak menjadi masalah ya. Iya. Tapi kebanyakan saya lihat 2 atau 3 bulan. Yeah. Jadi dalam waktu 1 tahun itu pergantian kepemimpinan dari pusat sampai cabang itu baru berakhir. Itu persen setahun ya Pak Dahlan? Setahun. Ini pergantian bukan di Muhammadiyah setahun itu ya, rentang waktunya. Karena diawali dari pusat, 3 bulan berikutnya adalah wilayah. Dari wilayah ke daerah juga 3 bulan Pak Dahlan? Diberi waktu begitu untuk muktamar sebelum ini. Barangkali ini kita sudah molor, ini akan kita tawarkan. Paling lambat 2 bulan. Nah gitu ya. Untuk mengejar keterlambatan. Karena kalau kita kemudian mereferensi pada 3 bulan, bisa jadi nanti selesainya di tahun 2023 akhir ya. Iya. Dan itu jelang 2024 ya, yang ada agenda nasional yang saya kira menjadi perhatian bersama ya. Kita bisa saya kira. Saya melihat kesiapan wilayah dan daerah untuk itu sudah ada. Apalagi tidak berlambat-lambat. Ya, gitu. Apalagi kemudian sudah 2 tahun menunda ya, wilayah daerah dan seterusnya begitu. Jadi untuk pergantian pimpinan atau periodisasi pimpinan yang 5 tahun pusat ke wilayah tadi untuk 2022 muktamar kali ini ke wilayah itu 2 bulan ya? Iya 2 bulan. 2 bulan. Dan itu insya Allah diterima. Saya sudah sounding lah ke semua PWM, mereka berusaha untuk tidak berlama-lama, musfil. Gitu. Itu konsekuensinya juga mesti harus tanfir, muktamar harus cepat juga gitu. Karena untuk pijakan ya di musfil di wilayah dan daerahnya. Baik Pak Dahlan, nah terkait dengan salah satu pemimpinan bahwa ketua umum Pak Din sebelumnya 2 tahun dan seterusnya begitu ya. Apakah memang ada ketentuan yang baku saat ini di pimpinan Muhammadiyah bahwa pimpinan ketua umum itu memang hanya 2 periode atau sebenarnya tidak ada batasan sebenarnya? Ya saya kira 2 periode. 2 periode. 2 periode. Ya. Kalau ada usulan ketiga itu inkonstitusional itu. Nanti dikhawatirkan nanti ada usulan memperpendek gitu. Ya sudah kita ikuti saja 2 periode itu. Ya bunyi konstitusinya kan begitu. Betul. Dan itu ditetapkan di Tanwir ya. Ya, jadi kemudian 2 periode untuk ketua umum. Dan itu juga berlaku untuk wilayah, daerah, cabang sampai berlaku. Dengan ranting ya Pak? Bahkan juga untuk AUM. Bahkan untuk AUM lebih ketat ya. Jadi termasuk pimpinan di AUM, baik itu perguruan tinggi, rumah sakit, maupun yang lain ya memang maksimal 2 periode. Terakhir Pak Dahlan, di Muhammadiyah kan dikenal dengan pengabdian seumur hidup. Bahkan mungkin dari kandungan itu sudah menjadi kader biologis Muhammadiyah lah, kira-kira demikian banyak yang menyampaikan. Nah tapi kalau kita kaitkan dengan periodisasi kepemimpinan yang dibatasi, apa ini tidak berlawanan ya Pak? Oh tidak, tidak. Bermuhammadiyah itu sepanjang hayat, tapi tidak untuk memimpin sepanjang hayat. Mungkin yang perlu kami tambahkan buat kaderisasi di Muhammadiyah itu, ini biar tidak hilang ya. Di samping jalur keluarga, jalur urtum yang cukup berperan dan berhasil, itu sekolah kader. Sekolah kader.
Jadi untuk tingkatan menengah atas misalnya mu'alimin, untuk tingkatan mahasiswa kita mempunyai beberapa ma'had ali yang berhasil. Ya. Ada PUTM, ada Sobron di sini, gitu. Ada juga tempat-tempat lain yang memang secara khusus dipersiapkan sebagai sekolah kader. Gitu. Ya. Di samping secara umum ya semuanya ini kan upaya untuk menjaring ya, betul, untuk menjaring Muhammadiyah. Ya. Ya pendidikan, ya kesehatan dan lainnya. Oke. Pak Dahlan, di era disruptif, era digital seperti ini, kaderisasi tentu harus terus berjalan. Iya. Upaya untuk menghadirkan kader-kader baru juga harus berjalan. Kalau dalam pandangan Pak Dahlan, apa sih tantangan di era seperti sekarang ini untuk menumbuh semangatkan kader di Muhammadiyah ini? Memang dunia berubah, gitu. Jadi kita harus jangan hanya menyesuaikan atau beradaptasi. Gitu. Kalau kita memang bersemangat berkemajuan, kita harus berada di depan. Yeah. Jadi perkembangan terutama IT yang mengubah semuanya itu juga harus kita tanggapi secara positif dan bagaimana kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi harus kita mulai dengan database gitu, dengan big data itu. Kemudian juga big data yang sesungguhnya ini ya. Iya. Big data yang sesungguhnya tentunya. Kemudian kita harus punya analisis ya, penganalisa data, sehingga bisa bermanfaat secara maksimal. Gitu. Dan kemudian ini semuanya juga dikaitkan dengan dakwah. Tidak boleh pesimis. Ada yang mengatakan banyak akan terjadi orang kehilangan pekerjaan gitu. Tapi kita juga melihat akan muncul jenis pekerjaan baru. Nah di sini peran kita memang harus tetap di depan. Jadi memerankan agama yang pada dasarnya itu membawa kemajuan. Gitu. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya Islam bila difahami dan diamalkan dengan benar akan membawa masyarakat ke arah masyarakat unggul dan berkebudayaan tinggi, berperadaban maju. Iya, gitu. Masya Allah. Saya kira itu yang harusnya diprinsipkan. Nah, Pak Dahlan, saat ini kalau kita lihat bahwa Muhammadiyah sudah tersebar di seluruh dunia. PCIM juga sudah terselenggara di berbagai negara ya, baik itu di benua Eropa, di Amerika dan yang lain ya. Apakah teman-teman yang ada di luar sana juga menjadi bagian dari upaya untuk kita rawat sebagai bagian dari kaderisasi bagi simpatisan ataupun anggota Muhammadiyah, Pak Dahlan? Iya. Jadi kita berangkat dari sederhana, yang sangat sederhana, yang model lama sampai sekarang tetap up to date, yaitu pengajian. Gitu. Tapi juga dengan kegiatan-kegiatan memberikan pengalaman-pengalaman kepada mereka bermuhammadiyah. Gitu. Jadi dengan kekuatan amal usaha, itu kan terjadi simbiose mutualisme antara persyarikatan dengan amal usaha itu. Dan sekarang ruang sangat terbuka sekali ya. Mau kita berkomunikasi dengan Amerika, mau dengan Eropa dan yang lain untuk pengajian, saya kira suatu yang sangat mudah sekali terselenggara ya Pak Dahlan ya. Alhamdulillah di Malaysia kita bisa memiliki universitas umam. Izin sudah turun gitu. Dan insya Allah ini segera mulai proses pendaftaran mahasiswa baru. Baik. Di Australia, di Melbourne, kita akan punya MAC, Muhammadiyah Australia College, gitu, yang sudah operasional bahkan. Di Australia ini ya? Sudah operasional. Baik, Pak Dahlan, ini karena waktu juga tak terasa sudah hampir usai perjumpaan kita di Muktamar Talk kita kali ini. Closing statementnya Pak Dahlan ke seluruh warga Muhammadiyah, masyarakat di Indonesia terkait dengan bagaimana kemudian kita menjadi bagian untuk mensukseskan Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Aisyah, dan juga terus menjadi bagian dari anggota simpatisan dan kader Muhammadiyah. Dipersilakan Pak. Saya harapkan kita mengingat pesan
atau pokok pikiran kedua di Muqaddimah Ngedasar Muhammadiyah. Hidup manusia itu bermasyarakat. Karena bermasyarakat itu sebuah sunnatullah. Karena itulah kita bermuhammadiyah siap hidup dalam keberagaman, hidup dalam kebersamaan, dan hidup dalam kepedulian. Ya. Selama Muhammadiyah memberikan manfaat kepada manusia dan kemanusiaan, insya Allah akan tetap berada di muka bumi ini. Saya kira itu. Dan ini kita tanamkan betul-betul bahwa hidup kita tidak hanya untuk pribadi, tapi juga untuk masyarakat bangsa secara luas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tadi perbincangan menarik kita dengan beliau Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais MHum, Ketua Panitia Pemilihan Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48. Banyak hal yang telah beliau kupas, baik terkait dengan diaspora kader Muhammadiyah, kepemimpinan di Muhammadiyah, dan tentunya adalah yang terpenting, mari terus menjadi bagian dari kader, simpatisan, dan anggota Muhammadiyah yang berkemajuan. Kita tunggu teman-teman sekalian, pemirsa TVmu, untuk terus menyongsong Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Surakarta. Mohon maaf sekali lagi khilafan, kita akan berjumpa kembali di Muktamar Talk episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.